Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Pada siang hari berbahagia ini, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala usaha kita untuk menuntut ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau ridwanullah ta'ala alaihim. Pada siang hari yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan membicarakan tentang salah satu amal dari amal-amal hati yang sangat penting bagi seorang muslim dalam kehidupannya, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan membicarakan makna ikhlas, kemudian hakikatnya, dan seterusnya adalah hukum amal yang bercampur niatnya. Kemudian buah dari keikhlasan dan juga contoh orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah definisi atau makna dari al-ikhlas, ta'riful ikhlas. Al-ikhlas secara bahasa dia merupakan masdar dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang fi'il sulasi mujarradnya adalah khalusa. Khalusa, kha, lam dan sad. Makna khalusa itu adalah tanqiyatu syai'i wa tahzibihi, yaitu membersihkan sesuatu dan memperbaikinya. Jadi makna ikhlas itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki sesuatu dan membersihkannya dari segala noda yang melekat pada sesuatu itu. Wal khalisu qasafi, kata al khalis, khalusa yakhlusu khulusan khalis, itu makna sama dengan kata as-safi. Ya, cuma ada bedanya antara khalis dengan safi. Apa bedanya? Illa anna al-khalisa ma zala anhu syaubuhu ba'da an kana fihi. Kata al-khalis, sesuatu yang murni, yaitu apa yang telah hilang noda darinya ba'da an kana fihi, yang sebelumnya noda tersebut ada pada sesuatu tersebut. Jadi kata al-khalis itu maknanya lah sesuatu yang bersih dari segala noda yang sebelumnya ada pada sesuatu tersebut. Wa safi qad yuqalu lima la syauba fihi wa yuqalu khallastu fa khalasa. Sedangkan kata as-safi itu dikatakan bagi sesuatu yang tidak ada nodanya sama sekali sejak awal. Jadi al-khalis sesuatu yang bersih dari sesuatu yang menodainya, itu disebut dengan al-khalis. Sedangkan as-safi adalah sesuatu yang tidak ada nodanya sejak awal sama sekali, itu disebut dengan safi. Wa yuqalu, dikatakan khallastuhu fa khalasa. Khallastuhu, saya membersihkannya, fa khalasa, maka bersihlah sesuatu yang dibersihkan tersebut. Ini makna dari kata al-ikhlas secara bahasa. Jadi makna ikhlas itu adalah masdar, ya, kata benda dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Sedangkan fi'il sulasi mujarradnya, fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf, tidak ada huruf tambahan di dalamnya. Fi'il sulasi mujarrad dari ikhlas adalah khalusa. Makna khalusa itu adalah bersih, ya. Makna khalusa itu adalah bersih dan membersihkan dari sesuatu yang menodai, ya. Kemudian kata khalis sama maknanya dengan safi. Khalis sama dengan safi, cuma ada perbedaannya. Khalis yaitu sesuatu yang bersih dari noda yang sebelumnya ada padanya, sementara as-safi adalah sesuatu yang sejak awalnya adalah bersih. Kemudian kita lihat makna al-ikhlas secara istilah atau secara syaraknya. Ya, banyak perkataan-perkataan ulama tentang makna dari al-ikhlas, ya. Di antaranya ada yang mengatakan ikhlas itu adalah ifradullahi bil qasdi fi ta'ati, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam niat, dalam maksud, fi ta'ati, dalam ketaatan. Jadi mengesahkan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana segala ibadahnya ditujukan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat bahwa ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin,
yaitu membersihkan, mensucikan perbuatan dari pandangan sekalian makhluk. Berupaya membersihkan segala perbuatan, segala amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengharapkan pandangan makhluk, dari mengharapkan penglihatan dari makhluk. Dan juga membersihkan diri dari i'jabil fa'ili bi nafsihi, yaitu kekaguman orang yang beribadah itu terhadap dirinya sendiri. Jadi ada ulama yang berkata makna ikhlas itu adalah membersihkan, menjauhkan segala bentuk ibadah, segala bentuk ketaatan dari mengharapkan pujian, dari mengharapkan pandangan yang berasal dari makhluk. Juga membersihkan diri dari kekaguman, dari i'jab, dari kekaguman seseorang yang melakukan ibadah terhadap dirinya sendiri. Banyak orang yang beribadah kagum terhadap ibadahnya sendiri. Dia merasa ibadahnya sudah sangat bagus, sudah sangat baik, sehingga dia kagum terhadap ibadahnya sendiri. Nah, ikhlas itu adalah berupaya mengabaikan pandangan orang dalam beribadah kepada Allah SWT, juga berupaya untuk menghindari dan menjauhi kekaguman kita terhadap diri sendiri yang telah mengerjakan ibadah. Abu Utsman beliau mengatakan ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatul khalqi, yaitu melupakan pandangan makhluk, tidak menganggap penting pandangan makhluk terhadap kita. Bidawabin nazari ilal haqqi, karena senantiasa merasa dilihat oleh al-haq, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengabaikan, menganggap tidak penting pandangan makhluk terhadap kita, karena senantiasa merasa diawasi, dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan ikhlas itu adalah istiwa'u a'malil abdi fi zahir wal batin, yaitu sama amal-amal ibadah seorang hamba di dalam zahir dan juga batinnya. Sama amalnya, baik kuantitas maupun kualitasnya, ketika dia bersama orang lain maupun ketika dia sendiri. Ketika dia berada di luar rumahnya dengan di dalam rumahnya ibadahnya sama. Ketika di hadapan teman-temannya dia berzikir, di rumahnya dia berzikir. Ketika di hadapan teman-temannya dia tilawah Al-Quran, di rumahnya juga tilawah Al-Quran. Ketika ada orang lain dia bersedekah, maka ketika tidak ada orang lain dia juga bersedekah. Jadi ikhlas itu adalah samanya ibadah seseorang ketika ada orang lain dan juga ketika tidak ada orang lain, ketika dia sendiri maupun ketika bersama-sama. Ketika tidak ada yang melihat maupun ketika ada yang melihatnya. Karena banyak manusia yang rajin beribadah ketika banyak orang lain yang memperhatikannya, tetapi ketika tidak ada yang melihatnya, maka ibadahnya ia tinggalkan atau ibadahnya ia abaikan. Ini termasuk ciri tidak ikhlasnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melindungi kita dari hal seperti itu, yaitu tidak beribadah ketika tidak dilihat oleh orang lain, dan beribadah bahkan berupaya untuk memperbaiki ibadah, membaguskan ibadah, menyempurnakan ibadah ketika dilihat oleh orang lain. Orang yang ikhlas itu antara dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain itu ibadahnya sama, kualitasnya sama. Bahkan orang-orang yang tingkatan keimanan dan ketakwaannya lebih tinggi, dia akan memperbanyak ibadah di saat orang lain tidak ada. Kemudian ada ulama yang mendefinisikan tentang ikhlas, yaitu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi ta'ala, bahwa kamu tidak mencari saksi atas semua amal ibadahmu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kesaksian manusia atas ibadah yang kita kerjakan. Kita hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat setiap ibadah yang kita kerjakan, sehingga kita tidak memerlukan penilaian makhluk, sehingga kita tidak memerlukan dilihat atau tidak dilihat oleh makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha melihat setiap yang kita kerjakan. Kemudian Syekh Sa'ad Yusuf Abu Aziz dalam Mawsu'atul Akhlaq, beliau memberikan intisari dari ikhlas itu. Kata beliau, wa bi ikhtisarin, secara ikhtisar, secara ringkas, makna ikhlas itu adalah tasfiyatul amali min kulli syaibatin, yaitu berupaya membersihkan semua amal, berupaya membersihkan semua amal ibadah yang kita lakukan, entah itu salat, puasa, zakat, tilawah Al-Quran, sedekah, umrah, haji, jihad, membaca Al-Quran, berpuasa dan sebagainya.
berupaya membersihkan segala amal ibadah min kulli syaibatin, dari segala noda yang bisa membuat keruh amal tersebut, membuat tidak murni lagi amal tersebut. Apa yang membuat suatu ibadah tidak murni, tidak bersih? Ya riya, sum'ah, hubbul madhi, suka dipuji, hubbul sana, suka disanjung, mengharapkan dunia atas ibadah dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang merusak kemurnian niat seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ikhlas itu secara ringkas adalah seseorang berupaya untuk membersihkan amal ibadahnya dari segala yang berpotensi menodai, yang mengurangi, bahkan menyebabkan tertolaknya amal yang ia kerjakan. Kemudian kita lihat hakikat dari keikhlasan. Apa hakikat ikhlas itu? Apa makna terdalam dari ikhlas itu? Beliau mengatakan wa haqiqatul ikhlas at-tabarri min kulli ma dunillahi ta'ala. Hakikat keikhlasan itu adalah berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ammal ikhlasu fid din, adapun ikhlas dalam beragama, maka maknanya seperti dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfihani, maknanya dia adalah, kata beliau, ikhlasul muslimin, ikhlasnya kaum muslimin itu annahum qad tabarra'u mimma yadda'il yahudu minat tashbih. Ikhlasnya kaum muslimin dalam beragama, kata Raghib Al-Asfihani, maknanya adalah bahwa kaum muslimin itu telah berlepas diri dari sesuatu yang diklaim oleh orang Yahudi berupa tashbih. Orang Yahudi adalah kaum yang musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan qalatil yahudu ghullat aidullah walau inu bima qalu, atau mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu dibelenggu, dan mereka telah dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Jadi mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tangan Allah terbelenggu seperti tangan makhluk. Itu tashbih, Kemudian kaum muslimin juga berlepas diri dari an-nasara, wan nasara minat taslis, dan kaum muslimin itu berlepas diri dari kaum Nasrani yang merupakan kaum yang meyakini Tuhan itu ada 3. Jadi makna ikhlas itu adalah berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makna ikhlas yang terdalam, yaitu seorang memurnikan ibadahnya, berlepas diri dari segala bentuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ikhlas dalam beragama seperti diterangkan oleh Raghib Al-Asfihani adalah ketika kaum muslimin berlepas diri dari klaim yang dinyatakan oleh orang Yahudi, di mana mereka mengatakan bahwa Tuhan itu mirip dengan makhluknya, dan kaum muslimin juga berlepas diri dari kaum Nasrani yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu dari 3 Tuhan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan agama untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla juga berfirman, wa akhlasu dinahum lillah, mereka mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Maksudnya memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana ketaatan yang mereka lakukan, amal ibadah, amal soleh mereka lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ajma'u ala anna al-ikhlas fi ta'ati tarku riya. Mereka para ulama, mereka juga bersepakat bahwa sesungguhnya ikhlas dalam ketaatan itu adalah tarku riya. Ini di antara makna al-ikhlas, yaitu apa? Tarku riya, yaitu meninggalkan dan menjauhi ar-riya. Riya yaitu senang ketika orang lain melihat amal ibadahnya dan berupaya untuk memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain agar orang memujinya. Taib. Kemudian kita lihat poin yang kedua, yaitu hukmul amalil masyubi wastihqaqus thawabi bihi, yaitu hukum amal yang bercampur dengan niat yang lain, dan apakah orang yang melakukan amal seperti itu berhak mendapatkan pahala. Di sini Syekh Sa'ad Yusuf Abu Aziz hafizahullah, beliau mengutip dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Apa kata Ibnu Qudamah? Ammal amalul ladzi la yuridu bihi illa riya'a wa huwa ala sahibihi la lahu. Adapun amal yang tidak diinginkan dengan amal tersebut, tidak dimaksudkan dengan amal tersebut kecuali riya, maksudnya orang beribadah memang benar-benar riya, maka apa?
fahuwa ala sahibihi, maka itu adalah dosa atas yang melakukannya, la lahu, bukan pahala untuknya. Jadi orang kalau beribadah, dari awal dia beribadah benar-benar riya, dia tidak beribadah kecuali karena riya, ingin dilihat oleh orang lain ibadahnya, maka apa yang dilakukannya adalah dosa bagi dia, bukan pahala bagi dia. Wa huwa sababun lil iqab, dan itu niat seperti itu merupakan sebab orang tersebut dihukum, diberikan hukuman, diberikan siksa, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama annal amal al khalis li wajhillahi taala sababun li thawab, sebagaimana amal yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sababun li thawab, dia menjadi sebab bagi dapatnya pahala. Jadi orang yang beribadah semata-mata riya, dia akan mendapatkan dosa. Ya, sebagaimana orang yang beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala as-sawab. Wala iskala fi hazainil qismaini, dalam hal ini tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Dalam dua hal ini tidak ada masalah, yaitu orang kalau riya dalam ibadah, ya dari awal dia beribadah dia riya, maka dia tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa, dan itu akan menyebabkan dia dapat hukuman. Yang kedua, orang yang beribadah ikhlas karena Allah SWT, dia mendapatkan pahala. Dalam dua hal itu tidak ada masalah, ya. Yang menjadi masalah apa? Wa innaman nazaru fil amalil masyubil mumtaziji birriya. Yang menjadi masalah adalah amal yang bercampur, al-masyub yang dicampuri, al-mumtazid yang bercampur dengan riya, wa huzuzin nafsi, dan itu yaitu apa? Huzuzun nafsi, sesuatu yang membawa keuntungan kepada diri sendiri. Ini yang menjadi masalah, amal yang bercampur dengan riya, yang bercampur dengan hal-hal yang membawa keuntungan kepada diri sendiri. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi zalik. Dalam hal itu orang-orang sudah berbeda pendapat. Hal yaqtadi thawaban aw iqaban, apakah mengharuskan mendapat pahala atau mendapatkan dosa? Aw la yaqtadi syai'an aslan, atau tidak mendapatkan sesuatu sama sekali. Jadi kalau orang niat ibadahnya bercampur, nah itu menjadi masalah. Menjadi pertentangan di antara ulama, apakah dia dapat pahala atau tidak, ya, atau tidak mendapat pahala sama sekali. Walaysa takhlul akhbaru an ta'arudi zalika, dan ya kabar-kabar tentang hal itu tidak terlepas dari ta'arud, dari pertentangan. Wallazi yattadihu lana fihi, yang jelas bagi kami dalam hal itu, wal ilmu indallah, dan ilmu yang sebenarnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, an nanzura ila qadri quwwatil bawa'is. Kata Ibnu Qudamah, bagaimana kita menyelesaikan itu? Orang yang amalnya bercampur dengan niat-niat yang lain, kata beliau, an nanzura ila qadri quwwatil bawa'is. Kita lihat kepada kadar kekuatan yang menjadi pendorong. Ya, kita lihat pendorongnya yang mana lebih kuat, apakah niat ibadah atau niat-niat yang lain. Fa in kana al-ba'isud dini musawiyan lil ba'isin nafsani, jika dorongan agama sama kekuatannya dengan dorongan an-nafsani, dorongan yang berasal dari diri sendiri, dorongan yang untuk keuntungan diri sendiri, taqawama wa tasaqata, maka kedua-duanya akan saling berlawanan dan akan saling menjatuhkan. Wa saral amalu la lahu wa la alaihi, dan amal tersebut tidak menjadi pahala dan juga tidak menjadi dosa atasnya. Jadi kalau orang melakukan ibadah, niatnya ibadah itu dan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi sama-sama kuat, maka sebagian ulama mengatakan bahwa antara kedua niat tersebut akan saling menjatuhkan, dan amal tersebut tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Wa in kana ba'isur riya aqwa darra wa aujabal iqaba. Tetapi kalau dorongan riya lebih kuat, maka itu membahayakan. Wa aujabal iqaba, dan mengharuskan adanya hukuman. Walakin iqabuhu duna man tajarrada riya, tetapi hukumannya di bawah orang yang beribadah benar-benar murni karena riya. Ya. Nah, ini dia. Jadi kalau sama-sama kuat, ya, antara niat beribadah karena Allah dan niat beribadah karena keuntungan diri, misalnya keuntungan diri, suka dipuji, suka disanjung-sanjung oleh orang, maka antara niat ibadah karena Allah dengan niat ingin dipuji itu saling menjatuhkan dan saling bergulat satu sama yang lain, dan amal tersebut tidak menjadi pahala juga tidak menjadi dosa bagi orang tersebut. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana kalau dorongan riaknya lebih kuat? Kalau dorongan riaknya lebih kuat, maka itu membahayakan dan mengharuskan orang tersebut dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukuman yang didapatkan oleh orang seperti ini di bawah hukuman
lebih ringan daripada hukuman orang yang beribadah benar-benar riya dari awalnya. Wa in kana al-ba'isud dini aqwa minal akhar, kalau dorongan keagamaan yaitu dorongan ikhlas beribadah kepada Allah lebih kuat dari dorongan yang lain, falahu thawabun, maka dia mendapatkan pahala biqadri ma fadula min quwwatihi, sesuai dengan kekuatan dorongan yang tersisa. Jadi kalau niat ibadahnya lebih kuat bagaimana? Kalau tadi riaknya lebih kuat, ya, kalau riaknya lebih kuat dia membahayakan, ya, dan dia berhak dapat hukuman, tetapi hukumannya di bawah dari hukuman orang yang murni melakukan ibadah karena riak. Nah, tetapi sebaliknya, orang beribadah dorongan agamanya lebih kuat, dorongan keuntungan dirinya lebih kecil, maka apa? Dia mendapatkan pahala sesuai dengan besarnya niat tersebut di dalam hatinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seberat zarah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan jika yang dilakukan adalah kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Nah, wa yashhadu lima zakarna ijma'ul ummah, dan menjadi pendukung terhadap apa yang kita sebutkan kata Ibnu Qudamah adalah ijma' umat ala anna man kharaja hajjan, bahwa orang yang keluar untuk mengerjakan haji wa ma'ahu tijarah, sedangkan dia membawa barang dagangan, sah hajjuhu wa uthiba alaihi, maka hajinya sah dan dia diberi pahala. Jadi kalau orang beribadah, ya, di dalam ibadah tersebut niatnya mengerjakan ibadah karena Allah SWT ada, tapi niat untuk mendapatkan keuntungan pribadinya juga ada, maka bagaimana? Maka dia tetap diberikan pahala sesuai dengan besarnya takaran niat yang ada dalam hatinya. Dan ini ada pendukungnya kata Ibnu Qudamah, yaitu apa? Yaitu orang yang pergi mengerjakan ibadah haji. Dia ingin pergi haji, keluar dari kampungnya, meninggalkan kampung halamannya. Ketika dia pergi berangkat haji, selain niat mengerjakan haji, dia juga membawa barang dagangan dari kampungnya. Ya, ketika berangkat haji dia juga bawa barang dagangan. Apakah hajinya sah? Sah hajjuhu wa uthiba alaihi, maka hajinya sah. Nah, orang ini punya dua niat. Dia berangkat haji, dia ingin mengerjakan ibadah haji dapat pahala, tapi dia juga ingin berdagang, niatnya bercabang. Berdagang untuk keuntungan dirinya. Niatnya ada dua, bukan semata-mata berhaji. Apakah hajinya sah? Hajinya sah. Apakah dia diberi pahala? Diberi pahala. Ya, kata beliau, wa qadim tajaza bihi hazzun min huzuzin nafsi. Dalam haji tersebut sudah bercampur dengan satu keuntungan dari keuntungan dirinya. Ya, berdagang itu kan untuk keuntungan diri. Illa annahu matakana al-hajju huwal muharrikul asli, tetapi ya, selama yang menjadi penggerak utama adalah haji, lam yanfakku safaru an sawabin, lam yanfakka as-safaru an sawabin. Selama menjadi pendorong utama adalah haji, maka safar tersebut tidak terlepas dari pahala. Nah, selama yang menjadi pendorong utama adalah haji, maka safar yang dia lakukan tersebut meskipun ada niat lain selain haji, yaitu berdagang misalnya, maka safar tersebut tetap mendapatkan pahala. Wa kazalikal ghazi, begitu pula orang yang berperang. Iza qasadal ghazwa wal ghanimata, apabila dia berperang, dia meniatkan dua, yaitu berperang melawan musuh, wal ghanimah, dan harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ada dua niatnya dalam berperang. Dia ingin mengalahkan musuh sekaligus ingin mendapatkan ghanimah, yaitu harta kekayaan. Dia dua niat. Wa yakunu qasdul ghanimati ala sabilit tabai, dan niat mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, itu adalah menjadi pengikut, ya, dari niat utama, yaitu berperang melawan musuh. Apakah dia dapat pahala? Hasalallahu thawab, dia tetap mendapatkan pahala. Walakinahu la yusawi sawaba man la yaltafitu ilal ghanimati aslan, tetapi pahalanya tidak sama dengan orang yang, ya, yang tidak mengharapkan ghanimah sama sekali. Dia dapat pahala, tetapi pahalanya tidak sama dengan pahala orang yang murni berperang, ya, tidak mengharapkan ghanimah. Wallahu taala a'lam. Jadi kesimpulannya, jika orang beribadah, ya, riya karena Allah, dari awalnya memang riya, maka tidak ada pahala sama sekali. Dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Kemudian jika orang dari awal dia ikhlas, maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan amal yang bercampur? Amal yang bercampur dilihat. Kalau yang lebih kuat adalah niat-niat lain selain
ibadah kepada Allah SWT, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Tapi kalau yang lebih kuat adalah niat beribadah kepada Allah SWT dan ada niat-niat yang lain seperti niat untuk mendapatkan keuntungan dengan suatu perjalanan haji, maka orang tersebut tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya tentu berkurang daripada orang yang murni melakukan suatu ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat poin yang selanjutnya, itu samaratul ikhlas, buah dari keikhlasan. Kata beliau, amma samaratul ikhlasi fid dunya, adapun buah dari keikhlasan di dunia, faminha, maka di antaranya an-nasru 'alal a'da, yaitu kemenangan atas musuh. Ya. Dalilnya apa? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innama yansurullahu hazihil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bidha'ifiha, dengan orang yang lemah di antara umat tersebut. Dengan apanya? Bida'watihim, dengan doa orang-orang yang lemah. Wa salatihim, dengan salatnya orang-orang yang lemah. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Jadi doa, salat, keikhlasan, ya, itu menjadi sebab di antara sebab-sebab menangnya umat Islam ini, ya, terhadap musuh-musuh yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Betapa banyak musuh, ya, di tengah-tengah kita sekarang ini. Ada al-kuffar, al-munafiqun, al-mulhidun dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menang melawan mereka? Di antaranya adalah keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah SWT, dalam doa, dalam solat, dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian, ya, di antara buah keikhlasan selanjutnya adalah wa minha qabulul amali. Di antara buah keikhlasan juga adalah diterimanya amal. Ya. Fa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah keikhlasan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah bercampur dengan yang lain, riya, sum'ah, suka dipuji, ya, ingin dipuji, ingin disanjung, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dikerjakan semata-mata mengharapkan ganjaran dan pahala serta keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buah keikhlasan yang selanjutnya adalah mahabbatun nas, yaitu dicintai oleh manusia. Orang yang ikhlas akan dicintai oleh manusia. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka Ar-Rahman, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan menjadikan bagi orang tersebut udda, yaitu kasih sayang di hati hamba-hambanya. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan mereka ganjaran, yaitu hamba-hamba Allah yang lain cinta, suka dan sayang kepada hamba yang ikhlas tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, annahu yagrisu li'ibadihil mu'minina allazina ya'maluna as-salihat, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanam bagi hamba-hambanya yang beriman yang mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu apa? Wahiyal a'malul lati turdillaha limutaba'atiha asy-syari'atal muhammadiyah. Amal saleh itu, kata Ibnu Katsir, yaitu amal-amal yang membuat Allah ridha karena dia mengikuti syariah Muhammadiyah. Apa yang Allah tanamkan untuknya? Yaghrisu lahum fi qulubi ibadihi salihin mahabbatan wa mawaddata. Allah akan tanamkan, ya, bagi mereka, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, yang beribadah sesuai dengan jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah tanamkan untuk mereka? Allah tanamkan bagi mereka, ya, kecintaan dan kasih sayang di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Jadi orang yang beriman, beramal saleh, yang beriman dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tanamkan di hati hamba-hamba Allah yang lain kecintaan kepada hamba tersebut, hamba yang beriman dan beramal saleh.
Wa hadza amrun la budda minhu. Ini adalah suatu perkara yang pasti, la wala mahida anhu, tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dijauhkan. Wa qad waradat bizalikal ahaditsu sahihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang mendukung pandangan tersebut. Pandangan apa? Pandangan mengatakan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat hamba-hambanya cinta kepada hamba tersebut. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadis, yaitu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha iza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Faqala, maka Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Faqala, Nabi SAW bersabda, fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintainya. Ya, dan sampai akhir dari hadis tersebut, di mana hadis ini menerangkan bahwa Allah kalau cinta kepada seorang hamba, ya, maka Allah SWT memanggil Jibril. Lalu Allah SWT menyatakan bahwa dia cinta kepada hamba tersebut. Maka Jibril juga cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada perkataan lain, ya, dari Ali bin Abi Talha, dari Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, saya ja'alu lahumur rahman wudda. Apa kata Ibnu Abbas? Hubban wuddan ay hubban. Jadi Allah akan menjadikan untuk mereka itu hubban, kecintaan dalam hati hamba-hamba yang beriman. Wa qala Mujahidun anhu, Mujahid berkata dari Ibnu Abbas, karena Mujahid muridnya Ibnu Abbas, saya ja'alu lahumur rahman wudda qala mahabbatan fin nasi fid dunya. Kata Mujahid apa? Yaitu kecintaan manusia terhadap hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh, ya, fid dunya, yaitu di dunia sebelum di kiamat. Jadi di dunia orang-orang yang beriman dan beramal saleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, mengasihi mereka. Siapa yang tidak senang dengan orang saleh? Siapa yang tidak suka dengan orang-orang yang saleh? Orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menjaga sikapnya, ucapannya kepada manusia, semua pasti senang, ya. Itu adalah di antara buah dari keikhlasannya. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya. Kemudian di antara buah keikhlasan juga adalah nailus thawabi ahyanan bighairi amal, yaitu memperoleh pahala terkadang tanpa beramal. Orang yang ikhlas, ya, dia ingin mengerjakan suatu ibadah dengan ikhlas karena Allah SWT, namun ada penghalang-penghalang sehingga dia tidak bisa mengerjakan ibadah yang ia sudah niatkan dalam hatinya. Allah SWT Maha Pemurah. Allah SWT tetap berikan pahala kepada dia meskipun dia tidak sempat atau tidak mampu untuk mengerjakan ibadah yang telah dia niatkan ikhlas karena Allah SWT. Dalilnya apa? Fa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada kaum-kaum yang ada di belakang kita di kota Madinah. Ma salakna syi'ban. Tidaklah kami menempuh satu jalan di gunung, wala wadian, tidaklah kita menempuh satu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kita. Habasahumul uzru, mereka tidak bisa berperang karena mereka ada uzurnya, yaitu tidak mempunyai kendaraan dan bekal untuk melakukan perperangan. Ya, jadi ada kaum di Madinah, mereka ingin sekali berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keadaan mereka tidak memungkinkan. Rasulullah juga tidak mempunyai kendaraan yang disediakan untuk mereka yang ingin pergi berperang ini, sehingga mereka bersedih hati tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat mereka benar-benar ikhlas karena Allah SWT. Padahal mereka enggak ikut berjihad bersama Rasulullah. Tapi kata Rasulullah SAW, di Madinah ada orang-orang yang kita tinggalkan. Tidaklah kita menempuh suatu jalan di gunung, tidaklah kita menempuh suatu wadi, melewati suatu wadi, kecuali mereka dapat pahala seperti kita. Kenapa mereka tidak bisa beribadah? Habasahumul uzru, mereka terhalang melakukan ibadah karena ada uzur yang menyebabkan mereka terhalang mendapatkan atau terhalang mengerjakan ibadah. Ya, dalam hal ini
ibadahnya adalah jihad di jalan Allah SWT. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, laqad taraktum bil Madinah aqwaman, sesungguhnya kalian telah meninggalkan di Madinah suatu kaum atau beberapa kaum, beberapa kelompok orang. Masirtum masiran, tidaklah kalian berjalan dengan suatu perjalanan. Wala anfaqtum min nafaqatin, dan tidaklah kalian menginfakkan suatu nafkah, suatu infak. Wala qata'tum min wadin, dan tidaklah kalian melintasi suatu wadi. Illa wahum ma'akum, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Jadi kata Rasulullah, ada kaum-kaum di Madinah, setiap kalian berjalan, setiap kalian menginfakkan sesuatu, setiap kalian menempuh wadi, mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Ya. Qalu ya Rasulullah, mereka lalu bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah? Bagaimana mereka bersama kami sedangkan mereka di Madinah? Ya. Kata Rasulullah, habasahumul marad, mereka ya terhalang untuk ikut berperang bersama kita karena ada penyakit yang menyebabkan mereka tertahan untuk melakukan jihad bersama kami. Jadi inilah keutamaan ikhlas. Orang yang ikhlas lalu dia terhalang untuk melakukan ibadah yang sudah dia niatkan dengan ikhlas karena Allah SWT, maka dia tetap mendapatkan pahalanya meskipun dia tidak bisa mengerjakan ibadah yang telah dia niatkan. Kemudian di antara buah dari keikhlasan juga adalah tafrijul kurubat, yaitu dilapangkannya segala kesempitan, kesulitan. Ya. Wa hadza zahirun, ini sangat nyata fi qissati thalathati ashabil ghar, dalam kisah 3 penghuni gua. Hina awaw ilaihi, ketika mereka berlindung ke gua. Fanhadarat alaihim sakhratun fasaddat famal ghar, lalu jatuhlah sebuah batu besar dan menutupi pintu gua tersebut. Falaja'a kullu wahid minhum ila Allah taala, maka masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatawassalu ilaihi bi ahadi a'malihi salihah, masing-masing bertawasul kepada Allah dengan satu dari amal-amal salehnya. Ya, ada 3 orang yang masuk gua. Kemudian karena hujan mereka berteduh di gua dan ada batu besar yang jatuh ya dari pegunungan dan menutup pintu gua tersebut. Maka masing-masing dari 3 orang tersebut ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Ya, fakanatin natijatu, maka hasilnya adalah anna ikhlasahum kana sababan fi tahrikis sakhrati, bahwa keikhlasan mereka menjadi sebab bergeraknya atau digerakkannya batu besar tersebut. Wa raf'iha an famil ghar, dan sebab diangkatnya batu tersebut dari mulut gua. Fa kharaju minhu yamshun, lalu mereka keluar dengan berjalan dari gua tersebut. Ya, kita mengetahui pada zaman dahulu ada 3 orang yang melakukan perjalanan, kemudian turun hujan, mereka berlindung di dalam gua. Pertama, orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang dulu pernah ada yang bekerja kepadanya, kemudian orang tersebut tidak mengambil upahnya, lalu ditumbuh kembangkan oleh pemilik pekerjaan sampai menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian datang yang dulu bekerja kepadanya dan meminta upahnya, dan diberikan upah ya sebanyak hewan yang telah berkembang biak. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang sangat mencintai anak pamannya, kemudian anak pamannya menolak berbuat maksiat kepadanya. Kemudian suatu waktu anak pamannya tersebut dalam keadaan sulit dan dia menyerahkan dirinya. Tapi anak pamannya ketika ya sudah sangat terpaksa, dia mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian orang tersebut meninggalkan anak pamannya tersebut dan membiarkan hartanya dibawa oleh anak pamannya itu. 3 orang ini apa menyebabkan mereka selamat dari batu besar yang menutupi gua tempat mereka berlindung? Adalah karena keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian buah dari keikhlasan di akhirat. Kata beliau, amma samaratul ikhlasi fil akhirah, adapun buah dari keikhlasan di akhirat, fakasiratun, maka sangat banyak, di antaranya naimul qabr, yaitu nikmat dalam kubur. Wal amnu yaumal hasyar, ada rasa aman ketika hari dikumpulkannya semua manusia. Wa taisirul hisab, dan dimudahkannya hisab. Wal istizlalu fi zillillah, dan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa wurudil haud, dan ya dibiarkan minum dari telaga Rasulullah SAW. Wa tasbitul qadami ala sirat, dan dikokohkan kaki ketika melintasi sirat. Wa dukhulul jannah, dan masuk ke dalam surga. Wa ru'yatur rahman, dan
melihat kepada Ar-Rahman, wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama ajmalaha min samarat, alangkah indahnya buah dari keikhlasan di akhirat ini, ya. Taib. Jadi keikhlasan itu membawa dan menghasilkan buah yang sangat bagus, sangat baik di dunia dan di akhirat. Kemudian terakhir kita lihat beberapa mauqif, yaitu bagaimana orang-orang zaman dulu menerapkan keikhlasan di dalam diri mereka. Yang pertama adalah tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Diceritakan, ya, kharaja Umar bin Al-Khattab yauman fi sawadil laili wahidan. Pada suatu hari di tengah malam yang gelap gulita, Umar keluar dari rumahnya sendirian. Wa dakhala baitan, dan dia masuk ke dalam sebuah rumah. Summa dakhala baitan akhara, kemudian dia masuk ke rumah yang lain. Wara'ahu Talha bin Ubaidillah, dan ia dilihat oleh Talha ibn Ubaidillah. Walam yash'ur Umaru bi ru'yatihi, dan Umar tidak menyadari bahwa Talha melihatnya. Fazanna Talhatu anna fil amri syai'a, maka Talha mengira bahwa ada sesuatu yang terjadi. Wa ujasa fi nafsihi, lalu dia rahasiakan, tidak diceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Limaza dakhala Umar hadzal baita, dia tidak ceritakan kenapa Umar masuk ke rumah ini. Walimaza wahdahu, kenapa sendiri. Walimaza fil lail, kenapa pada malam hari. Dia bertanya-tanya, tapi dia rahasiakan dalam dirinya. Kenapa Umar masuk ke rumah ini? Kenapa dia sendiri, tidak ada pembantu-pembantunya, padahal saat itu Umar adalah khalifah. Kenapa pada malam hari? Kenapa pada siang hari? Pasti ada sesuatu. Tapi Talha rahasiakan dalam dirinya. Dia tidak ceritakan kepada siapa-siapa. Ini penting, ya. Walimaza la yuridu an yarahu ahad, kenapa Umar lakukan pada malam hari sehingga tidak ada seseorang yang melihatnya. Walamma kana sabahu, ketika pagi sudah datang, zahaba Talha, maka Talha pergi ke rumah tersebut. Fadakhala zalikal baita, lalu dia masuk ke rumah tersebut. Falam yajid illa ajuzan, ternyata dalam rumah tersebut Talha tidak mendapati illa ajuzan, kecuali wanita yang sudah sangat tua, amya, buta, muq'adah, yaitu lumpuh, tidak bisa berjalan lagi. Fasa'alaha, maka Talha bertanya kepadanya, ma balu hadzal rajuli ya'tik, ya, apa gerangan dengan laki-laki yang selalu datang kepada engkau? Wa kanat la ta'rifu anna ar-rajula allazi ya'tiha huwa Umar, wanita tua tersebut tidak mengetahui bahwa laki-laki yang senantiasa datang ke rumahnya adalah Umar. Dia tidak mengetahui Umar karena dia buta, ya, dan lumpuh. Faqalat, maka wanita tua tersebut menjawab, innahu yata'ahaduni munzu kaza wa kaza, dia selalu merawatku sejak ini dan itu. Bima yuslihuni, dengan melakukan sesuatu yang membuat aku jadi nyaman. Wa yukhrijul aza an baiti, dia keluarkan segala sampah, segala kotoran dari rumahku. Ayaknusu baitaha, maksudnya mengeluarkan kotoran dari rumahku, maksudnya dia menyapu rumahnya. Wa yaqumu bihaliyah, dia mengurusi segala keperluan wanita tersebut. Wa yara'ah, dia juga merawatnya. Ini Umar bin Al-Khattab, ya, khalifah kaum muslimin, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Dia keluar dari rumahnya pada malam hari, masuk ke sebuah rumah, kemudian masuk ke rumah yang lain lagi, sehingga dilihat oleh seorang sahabat yang mulia, Talha ibn Ubaidillah, ya. Dan Talha, ya, bertanya-tanya, ada apa, ya, dengan Umar bin Khattab? Kenapa dia masuk ke rumah tersebut? Kenapa dia sendiri? Kenapa pada malam hari? Kenapa dia tidak ingin dilihat oleh orang lain? Paginya Talha penasaran, dia datang ke rumah tersebut. Ternyata yang ada di rumah itu adalah seorang wanita yang sudah tua, buta, lumpuh. Dan apa yang dilakukan Umar di rumah tersebut, ya, Umar, ya, merawat, kemudian mengurusi, membereskan rumahnya, ya, memberi makan, dan hal-hal yang perlu dilakukan terhadap orang yang sudah tua. Beliau tidak ingin dilihat, tidak ingin disaksikan, tidak ingin orang lain melihatnya. Itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian, ya, kita lihat kisah yang kedua. Qalat imra'atu Hassan bin Sinan, istri Hasan ibnu Sinan berkata, kana ay Hassan kata istrinya, yaji'u, dia datang, fa yadkhulu ma'i fi firashi, dan dia tidur bersamaku dalam satu kasur. Summa yukhadi'uni, kemudian dia berupaya menipuku, maksudnya dia pura-pura tidur juga, ya.
Kama tukhadi'ul mar'atu sabiyaha, seperti seorang ibu ya berpura-pura terhadap anaknya, pura-pura tidur sehingga anaknya juga tidur. Nah, Hasan Ibnu Sinan juga begitu, dia tidur bersama istrinya ya dalam satu kasur, dalam satu firash, dan juga dia pura-pura tidur. Ketika dia menyangka istrinya sudah tertidur, ya apa kata istrinya? Fa iza alima anni nimtu, ketika dia menduga bahwa saya sudah tidur, salla nafsahu, kemudian dia keluar dari selimut, ya. Summa yaqumu fayusalli, kemudian dia berdiri tegak dan mengerjakan salat, ya. Qalat, maka istrinya berkata, faqultu lahu, kata istrinya, saya berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, Hasan Ibnu Sinan ini kunyahnya Abu Abdillah, kam tu'azib nafsaka, betapa seringnya kamu menyiksa dirimu, baru tidur sudah bangun lagi untuk mengerjakan salat. Urfuk binafsika, kasihanlah terhadap dirimu. Apa kata Hasan Ibnu Sinan? Uskuti, ya diamlah. Wahai haki, celaka kamu. Fayushiku an arqud raqdatan la aqumu minha zamanan, ya hampir saja saya tidur dalam waktu yang lama sehingga saya tidak bisa bangun dalam waktu yang lama. Ya dibayangkan, ya dia berupaya menyembunyikan amal ibadahnya hatta dari orang terdekat dengan dia, istrinya, sehingga ketika dia tidur dengan istrinya di satu kasur yang sama, dia berupaya untuk pura-pura tidur. Ketika dia merasa istrinya sudah tertidur, dia bangun, ya keluar dari selimut, kemudian mengerjakan salat, ya. Ini hal yang sangat luar biasa, ya. Dan inilah pentingnya kita menjaga keikhlasan dalam ibadah kita, ya. Dengan ikhlas kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi ratusan kisah-kisah orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Kemudian para ulama mereka mengatakan di antara hal yang bisa menyebabkan kita ikhlas dalam ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang sunnah, adalah kita berupaya untuk merahasiakan ibadah-ibadah yang sunnah sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana tadi kita lihat Umar ibn Khattab, sebagaimana tadi kita lihat Hasan bin Sinan, dia berusaha merahasiakan amal salehnya sehingga tidak dicampuri oleh riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dengan ya keikhlasan dalam beribadah, kita akan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.